Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil amma ba'du. Para ustadz, para sepuh, hadirin al hadirat, jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita adalah malam keberapa? Ketujuh. Malam ke-7 ya. Malam ke-7 dari almarhum Bapak Haji Muhammad Saing bin Latena ini. Masya Allah, ini adalah kita bertakziah di sini sekaligus juga mengingatkan kalau sekarang ini kita takziah, besok kapan-kapan kita yang akan ditakziahi. Kalau sekarang ini kita membacakan tahlil, kapan-kapan kita yang akan dibacakan tahlil. Kalau malam hari ini kita hatamkan Al-Quran, kapan-kapan kita juga akan dihatamkan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang istirja yang selalu kita ucapkan adalah ketika kita mendengar orang-orang yang dipanggil oleh Allah atau ada musibah, kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini dari Allah, kita ini semua dari Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah kembali kita kepada Allah dalam keadaan, kalau kita lahir dalam keadaan suci, fitrah, apakah kita kembali kepada Allah juga masih dalam keadaan suci atau justru kita membawa beban-beban dosa, beban-beban kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita selalu diingatkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diterangkan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala Nabi man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahu karihallahu liqa'ahu. Dalam hadis Nabi, barang siapa menyukai, senang untuk bisa berjumpa dengan Allah, maka Allah juga akan senang berjumpa dengan orang itu. Dan barang siapa orang itu benci untuk bisa berjumpa dengan Allah, maka Allah juga benci, tidak suka untuk berjumpa dengan orang itu. Maksudnya di dalam hal ini adalah seseorang ketika mau dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, para malaikat turun menunjukkan tempat kamu yang ada di surga. Maka pada saat itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik sangat berbahagia dan sangat berkeinginan untuk segera dicabut nyawa dan segera akan bisa berjumpa dengan Allah dan masuk di tempat alamat yang sudah dituju. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, orang itu ketika sakaratil maut, orang itu akan dikasih tunjuk oleh Allah. Tempat kamu di mana? Alamat kamu atau di mana? Kita ini kadang-kadang kalau mau ke Jakarta saja, kita sudah tahu alamat yang mau dituju di mana. Kalau ada orang berangkat ke Jakarta, mau kemana? Ke Jakarta. Alamatnya mana? Tidak tahu. Pokoknya asal datang aja. Ini namanya orang orang bingung, orang yang bingung. Nah, kita akan berada di satu tempat yang berbeda alamnya, yaitu alam barzakh. Kalau kita tidak tahu alamatnya, masya Allah. Maka oleh karena itu setiap orang yang akan berangkat menuju alam barzakh itu pasti akan dikasih tunjuk oleh Allah. Tempat kamu di mana? Alamat kamu ada di mana? Ketika seseorang yang soleh, maka orang itu akan dikasih tunjuk, tempat kamu di surga. Ini alamat kamu, tempat barzakh kamu di sini. Istananya sangat luar biasa. Maka orang itu sangat senang dan berkeinginan untuk segera memasuki alamat yang ada di alam barzakh itu. Tetapi jika seseorang itu adalah orang-orang ahli maksiat, maka tempatnya dikasih tunjuk tempat yang sangat menakutkan, yaitu dalam hadis Nabi tadi disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya orang itu Allah menyiapkan di alam barzakh raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga, dan juga Allah menyiapkan jurang daripada jurang-jurang neraka. Maka oleh karena itu orang yang tidak suka jumpa dengan Allah, maksudnya apa? Ketika dia mau mati, dikasih tunjuk tempat kamu, ini alamat kamu, tempat kamu, tempat untuk kamu disiksa oleh para malaikat, disiksa dengan berbagai macam siksaan. Maka orang itu sangat takut dan sangat tidak suka, dan Allah pun tidak suka untuk menjumpai orang ini. Maka diterangkan ketika mau masuk ke dilaporkan oleh malaikat, belum sampai di sana maka amalan-amalan itu dilemparkan
langsung ditempatkan di alam yang penuh dengan siksaan tadi. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sangat penting yang selalu kita pikirkan, adalah bagaimana kita mempersiapkan alamat kita. Maka oleh karena itu hadirin, banyak orang yang meninggal dalam keadaan ada yang sujud, ada lagi baca Al-Quran, ada yang sholat, ada dalam Masya Allah dalam keadaan tersenyum. Ini adalah kematian-kematian yang sangat indah, kematian-kematian yang sangat indah. Tapi ada yang kadang-kadang ada orang mau mati pas sabung ayam, pas sabung, naudzubillah subhanallah, pas lagi pacaran berduaan, mati dicabut nyawanya, naudzubillah subhanallah. Maka jangan sampai yang seperti ini. Kita harus selalu pikirkan bagaimana kematian kita ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman Rasulullah pernah menyampaikan di zaman dahulu, para nabi-nabi terdahulu, ini ada satu jamaah para nabi itu, orang-orang soleh, berjalan dalam perjalanan rehlah dakwah itu melewati sebuah kuburan. Maka kemudian di antara mereka punya usul. Kita mohon kepada Allah, mari kita mohon kepada Allah, mungkin barangkali ada ahli kubur ini dibangkitkan oleh Allah, kita tanya bagaimana keadaan orang-orang yang ada di kubur itu. Maka kemudian mereka berjamaah berdoa kepada Allah, minta supaya salah satu orang yang dikubur itu dibangkitkan oleh Allah. Maka kemudian ada yang bangkit, langsung ada kuburan terbelah di situ, terus naik di atas itu. Ada apa kamu memanggil saya? Kenapa engkau membangkitkan saya? Ini orang langsung berubah terus kemudian ketakutan, orangnya ketakutan, terus ditanya, "Ada apa yang kau tanya?" "Saya sudah mati di sini selama 70 tahun. Saya mati di sini selama masih 20 tahun. Saya kaget ketika kamu membangkitkan kami, takutnya ini adalah hari kiamat. Terus kami masih selama 70 tahun itu saya masih merasakan sakitnya dicabut nyawa." Jadi orang dicabut nyawa itu sakitnya luar biasa. Sampai 70 tahun mati di dalam kuburan, dibangkitkan itu masih terasa pengaruh daripada sakitnya dicabut nyawa. Padahal hadirin, di keningnya itu ada bekas sujud karena dia sangat banyak sujudnya. Di keningnya itu ada bekas sujud karena banyak sujudnya. Terus akhirnya minta Allah kembali kepada Allah. Ini kabar kami, orang yang mati itu dicabutnya sangat susah, sangat sakit. Maka oleh karena itu setelah itu minta sama Allah supaya orang ini dikembalikan, dan kembali kubur itu kembali menutup kembali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, padahal dia orang ahli sujud, ya. Padahal dia orang ahli sujud, ahli tahajud malam. Bapak-bapak, ibu-ibu ahli tahajud malam apa tidak? Ahli tahajud malam setiap malam bangun untuk ke kamar mandi atau sholat malam? Mandi, kamar mandi saja, terus tidur lagi, buka baca Al-Quran atau main HP gitu. Buka Al-Quran atau buka HP. Masya Allah, ini Masya Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan untuk kita semuanya. Masyarul muslimin, terus para sahabat menyampaikan, kunna nakrahul maut ya Rasulullah. Kami semua kalau disuruh mati, kami juga takut-takut juga ya Rasulullah. Kami juga tidak suka kalau kami langsung mati nih ya Rasulullah. Qala laisa dzalika bil karaha. Bukan itu yang dimaksud dengan karaha, tidak suka dengan kematian itu. Walakinnal mu'min idza ihtadara ja'ahul basyir minallah. Tetapi setiap orang mukmin ketika dia itu mau mati, maka didatangi oleh malaikat malaikat yang memberi kabar gembira tentang tempatnya, alamatnya di alam barzakh, tempatnya di surga nanti. Falaisa sanahabu ila min liqa'illahi ta'ala fa habballahu liqa'ahu. Wa anal fajr qala al kafir idza ihtadara ja'ahu an-nadir bima huwa sa'irin ilaihi minasyarr fakariha liqa'allah fakarihallahu liqa'ahu. Dan setiap orang yang ahli maksiat atau disebut di sini orang-orang kafir, maka ketika dia mau mati, maka didatangi oleh malaikat, tempat kamu di sini, tempat kamu nanti, kamu di sini, di neraka ini, di tempat alam barzakh penuh dengan siksaan, tempat kamu di situ. Maka orang ini ketakutan luar biasa, takut untuk berjumpa dengan Allah karena dia pasti akan disiksa di alamat itu. Maka Allah pun tidak suka kepada orang-orang yang seperti ini.
Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita berupaya luar biasa, bagaimana kita nanti ketika mau wafat itu dalam keadaan senyum, dalam keadaan bahagia. Jangan sampai kita wafat terpaksa harus mati, tapi dipaksa untuk tempatnya di siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang dicabut nyawa itu lebih sakit daripada waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qadra syiddatil maut wa qarbihi 'alal mu'min biqadri salasami'ah darbatis sayf. Orang mati itu, hakikatnya orang mati itu sakitnya itu lebih pedih daripada 300 tebasan pedang. Ini hadis Nabi. Imam Ali karramallahu wajhah memotivasi para tentaranya, para sahabat ketika mau jihad fisabilillah, orang mau mati di atas tempat tidur itu lebih sakit daripada 1000 tebasan pedang. 1000 tebasan pedang. Nabiullah Idris alaihissalam karena beliau pernah merasakan dicabut nyawa, orang dicabut nyawa itu lebih sakit ketika ada seorang binatang, seorang dibeset kulit kita dalam keadaan sehat begini, dibeset semuanya kulit kita, berlipat-lipat, tidak hanya satu kali lipatan, tapi berlipat-lipat lebih sakit dibeset kulit kita dalam keadaan sehat-sehat seperti ini. Maka masya Allah orang sakit, tapi kenapa kok ada orang mati dalam keadaan senyum? Nah, ketika ada orang mati dalam keadaan senyum itu, ketika dia pada saat itu dikasih tunjuk tempatnya yang indah di surga, maka dirinya tidak merasakan sakitnya dicabut nyawa, bahkan tersenyum, bahkan sujud, karena dia dikasih tunjuk tempat yang indah. Logika Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika perempuan-perempuan itu disiapin peso, Nabi Yusuf melewati mereka, maka mereka itu terpesona. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Tangan mereka tersayat-sayat, itu mestinya disayat oleh peso, mestinya sakit, tapi tidak merasakan sakit. Karena apa? Melihat keindahan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, surga itu lebih indah daripada itu. Surga itu lebih indah keindahan di sana itu lebih indah daripada itu. Maka banyak orang yang sakit tapi tidak merasakan sakit karena dia dikasih tunjuk tempatnya yang indah. Tapi betapa sangat susahnya kita kalau sakitnya dicabut nyawa luar biasa dan tempatnya kita alamat di sana juga menyakitkan. Itu masya Allah berlipat-lipat sakitnya, berlipat-lipat sakitnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran juga diterangkan, Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang banyak, innal ladzina qalu, yang berkata rabbunallah, sesungguhnya Tuhan kami Allah, summa istaqamu, mereka istiqomah menjadi orang yang beriman. Ini yang penting. Setelah dia beriman, istiqomah menjadi orang yang beriman, mengamalkan perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Itu namanya istiqomah. Kalau tidak istiqomah itu ya kita pagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim sampai di kantor korupsi. Nah, itu kan namanya tidak istiqomah ya. Dari rumah baca doa, anak mau berangkat sekolah, anak-anak SMA, bismillahirrahmanirrahim, paginya sudah sholat jamaah subuh, di sekolah pacaran. Nah, ini berarti tidak istiqomah. Tidak istiqomah menjadi orang yang beriman. Orang yang istiqomah, maka orang yang beriman dan istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turunlah kepada mereka malaikat-malaikat. Maksudnya di sini adalah malaikat-malaikat turun ketika dia dalam keadaan ketika mau wafat. Bahkan ketika di dalam kuburan, yang akan menemani dirinya, yang akan menyolatinya, yang akan ikut menyolati, mengantarkan sampai di dalam kuburnya. Inilah orang-orang yang beriman. Maka tandanya orang-orang yang beriman kadang-kadang istimewa. Orang meninggal dalam keadaan hujan, rintik-rintik. Kayak dulu Pak Haji Muhammad itu, Pak Haji Muhammad, Masya Allah, orang istimewa. Sekarang susah mencari orang seperti Pak Haji Muhammad ini. Agak susah ya, masih agak langka mencari orang seperti beliau itu. Ya Masya Allah, hujan, rintik-rintik, sejuk, damai, tenang begitu. Inilah tanda-tandanya, itu malaikat banyak yang turun. Malaikat banyak yang
banyak yang turun. Masya Allah. Langit ikut menangis kata beliau. Masya Allah, karena orang sangat baik, maka para malaikat juga sangat sayang kepada mereka. Maka ini malaikat akan datang yubasyirunahu wa yu'annisunahu bil maghfirah wal ghufran wal jannah allati kuntum tu'atun. Maka para malaikat-malaikat akan turun menyampaikan kabar gembira yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meninggal itu juga banyak orang yang menyesal. Baik orang yang jahat maupun orang yang baik. Orang yang baik itu banyak menyesal juga karena ya Allah, kenapa dulu kok saya tidak begini? Ya Allah, saya kok begini. Banyak menyesal walaupun masuk surga, tapi menyesal gara-gara ada potensi-potensi amal kebaikan di dunia tapi ditinggalkan. Begitu juga orang-orang ahli maksiat juga menyesal karena kemaksiatan-kemaksiatan. Di antara beberapa penyesalan di dalam Al-Quran adalah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Surat Al-Munafiqun. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, andaikan engkau memberikan panjang sedikit umurku setelah saya tahu keadaan mati seperti ini, andaikan saya diberi kesempatan untuk hidup sebentar saja, maka aku akan sedekah, akan aku sodakohkan harta bendaku di jalan Allah. Karena istimewanya sodakoh, Maka oleh karena itu ketika masih ada kesempatan sodakoh. Sodakoh ini sesungguhnya bisa juga sekarang. Kalau ketika keluarga kita ada yang meninggal dunia, bisa juga diwakili oleh keluarganya, anak-anaknya. Ayo sodakoh, setiap Jumat. Untuk pondok pesantren, untuk masjid, sumbangkan atas nama almarhum. Jadi nyumbang atas nama almarhum supaya almarhum orang-orang yang kita sayangi itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang ada di sana. Jadi wakili orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, sodakoh atas namanya. Sebab karena almarhumah tidak akan bisa kembali lagi untuk bersodakoh, maka ahli warisnya lah yang bersodakoh atas namanya. Yang berikutnya lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum, dalam hadis Nabi yang diterangkan dalam Ibnu Katsir, sesungguhnya amal perbuatan kalian semuanya itu akan disampaikan kepada kerabat-kerabat kamu semuanya, wa asyarikum, dan keluarga kalian semuanya, minal amwat, dari orang yang mati. Fa in kana khairan, maka ketika amal-amal kalian baik, maka mereka berbahagia. Tetapi ketika amal-amal kalian jelek, maka mereka itu berdoa, ya Allah, Allahumma ya la tumatihum, jangan matikan keluargaku itu sehingga hatta tahdiyahum, sehingga engkau telah memberi hidayah kepada mereka, kama hadaitana. Jadi orang-orang yang meninggal dunia itu, mereka itu sangat tahu amal perbuatan keluarganya. Amal perbuatan keluarganya semua dikasih tunjuk kepada kita. Punya bapak, ibu, kakek, nenek yang sudah meninggal. Amal-amal kita di dunia itu semua amal-amal kebaikan mereka ditunjukkan juga kepada mereka oleh malaikat. Jadi di samping laporan kepada Allah, mereka juga dilapori. Ini kau punya anak, punya cucu, ini tidak sholat, ini suka pacaran, tidak suka jauh daripada orang soleh dan sebagainya. Dilaporkan. Ketika tidak baik, mereka juga ikut susah. Tapi kalau baik, mereka sangat berbahagia. Maka oleh karena itu sebagai ahli waris yang baik, keturunan yang baik dari keluarga orang-orang yang kita cintai, bapak, ibu, kakek, nenek kita, maka jadilah kita orang-orang yang baik supaya menjadi membahagiakan keluarga kita. Tapi kalau kita tidak baik, justru akan menyusahkan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya lagi adalah sebagaimana tadi saya sampaikan, amalan-amalan yang membuat menyesal orang-orang yang meninggal dunia adalah suka meninggalkan majlis-majlis istimewa, majlis zikir, majlis ilmu. Umar bin Khattab pernah menyampaikan begini, aku dinampakkan oleh Allah ada seseorang yang keluar dari rumah itu membawa beban dosa seberat gunung Tihamah. Anggap saja kalau di Papua adalah seberat gunung Siklop beratnya. Kayak apa? Berapa ribu ton itu gunung Siklop. Dosanya sangat banyak. Tapi dia mendatangi majelis ilmu. Dia datang di majelis ilmu, datang di hadapan ulama yang tentang ngaji, tentang belajar ngaji, tentang zikir dan ngaji. Maka setelah itu muncul keimanan khosyahnya di dalam hatinya, dan dia kembali, padahal itu cuma nampak khosyah di tempat itu,
dia kembali di rumah dalam keadaan bersih, suci, semua dosanya diampuni yang seberat gunung Siklop tadi. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kata Umar bin Khattab, jangan engkau menjauh daripada majelisnya ulama, jangan engkau menjauh dari majelisnya ulama, karena tidak ada suatu tempat, tidak ada suatu buk'ah, suatu tanah, suatu tempat yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan buk'ah atau majlis atau tempat atau tanah yang di situ digunakan untuk taklim, untuk digunakan untuk majlis zikir, majlis ilmu. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini kalau ingin diampuni oleh dosa-dosanya oleh Allah SWT, yang paling gampang adalah datang majlis ilmu, ngaji. Di situ zikir penting, ngaji juga sangat penting. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rasulullah, ada seorang pemuda, "Ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Tapi andekan saya itu, perasaan saya itu, andekan dia tahu bahwa dirinya akan meninggal, pasti dia akan sedekah. Bagaimana ya Rasulullah kalau saya bersedekah atas namanya?" Naam. Iya, boleh sedekah atas nama orang yang meninggal dunia. Maka oleh karena itu ini hadis riwayat oleh Bukhari Muslim. Maka pentingnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai wujud rasa sayang cinta kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita semua ini, bapak-bapak, ibu-ibu semua, ada orang tua yang telah mendahului, kakek nenek yang telah mendahului. Caranya adalah pertama, laksanakan perintah hal-hal yang belum dilaksanakan. Hal-hal yang belum dilaksanakan, laksanakan. Nah, untuk dilaksanakan untuk kebaikan. Sholat, pernah ninggalin sholat selama sekian tahun, orang tua kita ada yang meninggalkan sekian tahun. Anak-anaknya bertanggung jawab untuk sholat, untuk mengkodok, untuk kodok atas nama orang tua. Belum haji, hajikan atas nama orang tua. Kalau memang kurang bersedekah, sedekahkan atas nama orang tua. Itu adalah yang sangat membahagiakan. Kalau punya kerabat kerabat orang-orang tua, sambung kerabat itu. Kalau memang belum ke Masjid Taklim, datang bapak-bapak ibu ke Masjid Taklim, majelisnya ulama, ikut zikir, ikut berjamaah, ikut ngaji di majelis itu. Niatkan pula, ya Allah, pahalanya kami ikut majelis zikir, sampaikan pula kepada orang-orang tua kami. Itu akan sangat pahala yang sangat istimewa untuk mengampunkan orang-orang yang kita sayangi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.